Hilangnya janda muda bernama Kartika Margaretidia, warga Dusun Bendo, Desa Randusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, dilaporkan pihak keluarga ke Polsek Slogohimo pada Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Keluarga Kartika menuturkan bahwa wanita berusia 28 tahun itu menghilang tanpa kabar. Dan sebelum menghilang, ada perilaku yang tak biasanya pada diri Kartika. Kemudian petugas mencatat segala informasi juga ciri-ciri Kartika agar memudahkan mereka mencari keberadaannya. Keluarga pun bercerita dari rutinitas sehari-harinya, pekerjaan, mantan suami, hingga teman dekat alias kekasihnya saat itu. Setelah menyelidiki teman kerja, juga mantan suami, tidak ada kecurigaan terhadap ruang lingkup mereka. Lantas satu nama yang dikantongi penyidik yaitu Supriyanto, yang tak lain kekasih dari Kartika. Mia akan nyebut dengan Supri aja biar gampang ya teman-teman. Supri berusia 44 tahun. Ia merupakan seorang duda yang telah bercerai sebanyak 2 kali. Dan ketika petugas mendatangi rumahnya di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Supri langsung ditanya keberadaan sang kekasih. Namun dengan cara yang sedikit memaksa, ia menjawab jika tidak tahu keberadaan Kartika. Karena saat itu belum ada petunjuk baru, polisi hanya mengangguk saat mendengar alasan dari Supri. Namun polisi tetap mengintai gerak-gerik pria mencurigakan tersebut. Sebelum masuk lebih jauh dari kisah ini, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Berita ini adalah hasil rangkuman dari berbagai media berita terpercaya tanah air, dan Mia menyajikannya sebagai alur cerita dan semoga dapat dengan mudah untuk dipahami. Penyidik selama berhari-hari mencari keberadaan Kartika juga mengintai pria yang mengaku sebagai kekasihnya itu. Dilihat dari usia mereka yang bagaikan ayah dan anak, namun tetap saja keduanya memang sepasang kekasih sebelum Kartika menghilang. Hingga waktu berlalu 1 bulan kemudian, tepatnya tanggal 22 April, penyidik yang kian curiga dengan gerak-gerik Supri berniat untuk membawa anjing pelacak K9 untuk mengendus pekarangan Supri yang luas. Sesaat kemudian, hewan pintar itu mengendus bau dari rumah Supri menuju ke arah belakang yang terdapat tumpukan sampah yang sepertinya telah dibakar. Awalnya gundukan sampah itu tak dicurigai, namun ketika hewan pintar tersebut terus mengelilingi area bekas pembakaran, penyidik dengan cepat mencongkel-congkel sisa pembakaran dan betapa syoknya mereka menemukan sisa kerangka manusia yang setengahnya dalam kondisi hangus terbakar. Penemuan ini jelas membuat tim merasa lega karena perburuan mereka akhirnya menemukan hasil. Secara nggak langsung mereka yakin jika kerangka itu adalah milik Kartika. Namun untuk lebih memastikannya lagi, mereka membawa jasad itu ke Rumah Sakit Bayangkara Solo untuk dilakukan autopsi. Selain mengidentifikasi jasad tersebut, polisi juga ingin mengetahui penyebab meninggalnya korban. Sementara itu, di dalam rumah, Supri yang melihat polisi berhasil menemukan rahasianya menjadi gelisah dan tak dapat berkutik lagi. Beberapa petugas juga mengamankan pria itu dan mengejeknya karena telah membohongi petugas. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan di Polres Wonogiri. Polisi yang curiga dengan masa lalunya memeriksa riwayat kehidupan pelaku sebelum kasus ini terjadi. Yang ternyata Supriyanto alias Baron berusia 44 tahun merupakan residivis atas tindakan kejahatan yang sama, di mana rupanya pada tahun 2009 ia pernah mendekam di Lapas Sragen atas kasus penganiayaan yang berujung kematian. Kala itu Baron bersama rekannya berniat memalak sepasang remaja yang sedang berpacaran di Alas Donoloyo. Karena korbannya sempat melawan dan tidak ingin memberikan uang, terjadilah pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas tindakannya itu, Baron ditangkap dan dijebloskan ke penjara dan istri pertamanya menceraikan pria laknat ini. Lalu saat ia menjalani hukuman di Lapas Sragen, ia berkenalan dengan seorang wanita yang entah dari mana kenalannya ya, dan membuat janji untuk menikahinya saat keluar penjara nanti. Dan benar saja, selang beberapa hari keluar penjara,
Baron menikahi wanita pujaannya itu. Namun setelah menjalani beberapa tahun pernikahan, Baron melakukan tindak KDRT pada istrinya yang membuat istri keduanya itu meminta bercerai. Lagi-lagi, Baron menjadi duda. Histori ini membuat tim penyidik geleng-geleng kepala, dan kalau Mia jadi ketua hakim, pasti ini orang udah Mia kasih hukum mati aja deh. Kartika Margaretti Diah berusia 28 tahun, merupakan seorang janda muda yang salah jatuh cinta pada seorang residivis macam Baron. Namanya aja udah Baron, seperti bandit yang gak kenal belas kasih. Entah dimulai sejak kapan ya percintaan mereka ini, dan di tengah kisah kasih mereka berdua, Kartika yang sering menghabiskan waktu di rumah pelaku mulai merasakan keinginannya untuk kembali ke mantan suaminya. Kartika berniat membicarakan masalah ini, untuk itulah ia pergi ke rumah pelaku, walau batinnya takut jika Baron tak akan menerima. Namun tekadnya udah bulat untuk kembali membina rumah tangga bersama mantan suami. Singkat cerita, sesampainya Kartika di rumah Baron, di sana ia langsung mengutarakan niatnya untuk mengakhiri hubungan mereka, karena dia ingin rujuk dengan mantan suami. Mendengar ini, tentu saja Baron kaget bukan main. Dia nggak terima kekasih mudanya harus pergi meninggalkan dirinya seorang diri. Pertengkaran di antara keduanya pun tak terelakkan lagi. Demi mendinginkan keadaan yang mulai memanas, Kartika pergi ke dapur untuk membuat kopi. Namun Baron terus mengikutinya dengan cacian serta umpatannya pada korban. Karena udah capek mendengarnya, Kartika membalas cacian pelaku dengan kata yang cukup kasar. Ini malah membuat Baron makin sakit hati dan terus saja mendorong korban dengan perkataan di luar kendali. Sehingga korban yang saat itu tengah menuang air panas di cangkir kopi malah menyiram pelaku dengan air panas. Namun karena air panas itu tak cukup banyak, pelaku yang gak terima langsung membekap wajah korban serta menutup lubang udara di wajah korban menggunakan handuk, hingga korban Kartika Margaretti Diah meninggal dunia seketika itu. Setelah mengetahui kekasihnya tak bernyawa, pelaku yang gak mau kembali ke dalam penjara berniat untuk menghilangkan jejak. Ia mencari cara bagaimana untuk membuang jasad korban. Dan tiba-tiba ia kepikiran untuk membakar jasad tersebut dengan bahan bakar dari mesin diesel, kemudian membakarnya bersamaan dengan ban bekas di belakang rumah. Namun tetap saja tubuh itu tak bisa terbakar habis 100%. Kemudian ia menguburkan jasad korban yang tinggal kerangkanya saja di pekarangan rumah. Informasi tambahannya teman-teman, jarak rumah Baron dengan warga lain cukup jauh, jadi aktivitas yang dilakukan pria laknat ini luput dari pantauan warga. Begitulah sadisnya seekor siluman yang mencoba untuk menghilangkan jejak kejahatan. Namun jika Allah ingin menunjukkan kejahatannya, pasti ada banyak cara agar tubuh korban mendapatkan keadilan, walau jiwanya udah tidak ada di dunia. Aparat Polres Wonogiri menggelar reka ulang kejadian pada tanggal 13 Juni tahun 2024. Tersangka yang dihadirkan dengan baju tahanan berwarna oranye, turut dihadirkan dan meragakan 47 adegan. Rekonstruksi itu disaksikan oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum tersangka. Setelah selesai rekonstruksi, polisi kembali ke markas dan rupanya di bekas rumah tersangka telah didatangi oleh beberapa warga yang geram karena desanya ternodai oleh perilaku Baron. Untuk itu, massa yang kesal membakar rumah bercat hijau itu juga melemparinya dengan batako. Baik teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah kenali dulu seseorang yang akan menjadi calon kekasih kita. Jangan sampai manis di depan, tragis di belakang. Karena serigala jika lagi tidur terlihat imut dan menggemaskan. Namun jika ia sudah mengeram, tak ada yang bisa luput dari cengkraman. Sekian dulu informasi dari Mia hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.